Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal S1711, pembentukan operasi cabang. PT Otomotif memutuskan membuka cabang di Makassar tahun 20X3. Transaksi operasi cabang selama tahun 20X3 sebagai berikut. Yang pertama, mobil senilai 350 juta dan kas sebesar 200 juta ditransfer dari kantor pusat. Soal nomor 2, cabang membeli persediaan mobil tambahan secara kredit sebesar 400 juta dari distributor lain. Ayat jurnal untuk soal nomor 1, kas persediaan mobil pada kantor pusat. Ayat jurnal untuk soal nomor 2, persediaan mobil pada utang dagang. Soal nomor 1, kas sebesar 200 juta, persediaan mobil 350 juta, kantor pusat 550 juta. Soal nomor 2, persediaan mobil 400 juta, utang dagang 400 juta. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan membahas soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 yaitu cabang mencatat penjualan sebesar 650 juta selama periode berjalan. Beban pokok penjualan sebesar 425 juta dan kas yang patut ditagih itu sebesar 600 juta. Untuk jurnalnya itu ada 2 jurnal. Yang pertama, kas piutang pada penjualan sebesar 600 juta untuk kas, 50 juta untuk piutang, dan 650 juta untuk penjualan. Jurnal kedua, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 425 juta. Soal yang keempat, biaya iklan sebesar 40 juta, komisi penjualan sebesar 65 juta, dan biaya operasi lainnya sebesar 45 juta telah terjadi dan dibayar oleh cabang. Untuk jurnalnya, beban iklan, beban komisi penjualan, beban operasi pada kas sebesar 40 juta untuk iklan, 65 juta untuk komisi, 45 juta untuk operasi, dan 150 juta untuk kas di kredit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fandi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kita memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah cabang membayar sebesar 370 juta ke distributor lain dan mengembalikan sebesar 120 juta ke kantor pusat. Nah, untuk pencatatan jurnalnya pada kantor cabang, karena dia ada pembayaran hutang, maka jurnalnya hutang usaha atau hutang dagang pada kas sebesar 370 juta. Sementara untuk kantor pusatnya, karena dia menerima pengembalian hutang, maka jurnalnya modal pada kas sebesar yang dikembalikan tadi oleh kantor cabang, yakni 120 juta. Demikian penjelasan saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari saya yaitu tentang pencatatan pada kantor pusat tentang jurnal 1 dan 2. Nah, di sini buatlah jurnal untuk setiap transaksi tersebut pada pembukuan pusat, yang dimana mobil senilai 350 juta dan kas sebesar 200 juta ditransfer dari kantor pusat, dan jurnalnya investasi di kantor cabang sebesar 550 juta rupiah pada kas 200 juta dan persediaan mobil 350 juta. Dan jurnal yang kedua, cabang membayar sebesar 370 juta rupiah utang ke distributor lain dan mengembalikannya sebesar 120 juta ke kantor pusat. Dan pembuatan jurnalnya itu kas sebesar 120 juta pada investasi di kantor cabang sebesar 120 juta rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang laporan laba rugi. Langsung saja, di laporan laba rugi itu terdapat penjualan sebesar 690 juta, lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 425 juta, jadi kita mendapatkan laba brutonya itu sebesar 225 juta. Selanjutnya kita mencari total beban. Yang pertama ada beban iklan sebesar 40 juta, yang kedua ada komisi penjualan sebesar 65 juta, dan yang ketiga ada beban operasi sebesar 45 juta. Lalu kita mendapatkan total bebannya itu sebesar 150 juta. Jadi laba bruto tadi yang 225 juta dikurangi total beban sebesar 150 juta, dan kita mendapatkan laba netonya itu sebesar 75 juta. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan PT Otomotif 31 Desember 2000X3, di mana aset kas sebesar 160 juta, piutang sebesar 50 juta, persediaan mobil 325 juta, total aset yaitu 535 juta. Yang selanjutnya yaitu utang dan modal. Utang dagang sebesar 30 juta, saldo laba sebesar 75 juta, modal sebesar 430 juta, total utang dan modal sebesar 535 juta.